Shalom Indonesia, Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mujo gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Opung kong bah, mak, ya, engkong sopu-sobo, ya, mbah, nenek, dan papu, ya macam-macam itu. Terus kemudian tulang nan tulang, abang buru nan buru, bapak tua, inang udah, inang tua, bapak udah, inang udah, abang, akang, itu lae. Semua senang bertemu dengan Anda. Puji nama Tuhan. Pagi ini saya akan membawakan firman Allah yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 24, tapi saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan 7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di taman, tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian, lalu mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawan. Puji nama Tuhan. Jadi pagi ini dan sore ini saya akan membawa seri juga 1 dan 2, terusir, ya, terusir dari Taman Eden karena pencobaan. Sebenarnya pencobaan itu tidaklah dosa, ya. Ya memang setan mau mencobai kita, menggodai kita terus-menerus supaya kita mengikuti keinginannya. Pencobaan itu kan tujuannya agar kita jatuh. Kemarin itu saya katakan bagaimana strategi setan dalam melakukan pencobaan kepada manusia. Ini secara khusus saya membawakan seperti yang saya janjikan bahwa bagaimana Adam itu jatuh, Adam dan Hawa itu jatuh karena dan terusir dari Taman Eden karena hanya gagal, ya, atau gagal dalam melakukan firman Allah, atau saya mau katakan terusir dari Taman Eden karena pencobaan. Pencobaan saya katakan itu tidak dosa, tapi kalau Anda sudah melakukan keinginan setan itu, itulah mulanya jatuh. Nah, dari Alkitab yang kita baca dikatakan oleh firman Allah bahwa Adam dan Hawa, yang pertama Adam dan Hawa digodai oleh setan, ayat 1 dan 2 itu. Jadi dia digodai dan dia melakukan apa yang diinginkan oleh setan. Digodai itu nggak salah, ya. Tapi kalau Anda sudah melakukan itu yang berakibat fatal. Dan itulah yang membuat Allah murka sehingga Adam dan Hawa nantinya diusir. Jadi digoda oleh setan, siapapun kita, maukah itu Yesus di muka bumi ini, dia pernah digoda, tetapi dia tidak melakukan dosa. Anda dan saya pasti sering digoda oleh setan, tapi jangan ikuti kemauan setan. Sore nanti saya mau katakan bagaimana cara kita mengatasi godaan itu supaya kita tetap bisa melakukan kehendak Allah, bukan
keinginan daripada setan itu. Dan tiap hari kita akan mengalami pencobaan, tapi tiap hari juga kita akan menerima kemenangan kalau saja kita berada dalam Tuhan. Jadi yang mau saya katakan adalah ketika Adam dan Hawa digodai dan mereka menuruti keinginan si setan. Yang kedua dikatakan Adam dan Hawa ditipu oleh setan, ayat 3 dan 4. Bahwa kamu tidak akan mati, matamu akan terbuka, menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Haleluya. Ditipu. Sementara mereka tahu bahwa Alkitab katakan bahwa mereka jangan meraba saja tidak boleh, apalagi memakannya. Meraba saja tidak boleh, tapi mereka memakannya. Dan karena tawaran si iblis itu, dengan jelas dikatakan, kamu tidak akan mati, matamu akan terbuka, menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Yang ketiga, Adam dan Hawa tahu firman Allah, tetapi lebih melakukan kehendak Allah di ayat yang ketiga itu, ya, di ayat ketiga. Di ayat ketiga itu saya bacakan saja karena saya mau mengatakan ini. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya, nanti kamu mati. Mereka tahu firman Allah. Kadangkala kita sudah tahu firman Allah, tapi kita melakukan kehendak kita melakukan keinginan kita melakukan hawa nafsu kita, keangkuhan hidup kita, dan kita mengikuti apa yang diinginkan oleh setan, bukan mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kalau engkau mengikuti apa yang dikatakan setan, engkau akan lumpuh. Imanmu akan hancur seperti kemarin saya katakan. Senantiasa dengan berbagai cara setan akan mencoba akan meruntuhkan iman Anda supaya Anda menjadi impoten, tidak berdaya, dan Anda menjadi pecundang, Anda menjadi deluser. Anda tidak akan pernah mengakui kebesaran Allah, Anda tidak akan pernah mengakui kuasa Allah yang terjadi dalam kehidupanmu, Anda tidak akan pernah mengakui pemeliharaan Allah kalau engkau mengikuti keinginan setan. Haleluya, haleluya. Jadi mari kita mengambil hikmah dari kejatuhan Adam itu, supaya kita juga jangan terusir dari hadiratnya, supaya kita tidak mengikuti keinginan setan, apapun godaan setan. Nah, besok sore nanti saya akan katakan bagaimana setan itu akan mencoba kita dalam wanita, terus harta, ya. Tapi nanti sore. Jadi di sini yang mau saya katakan adalah berhentilah untuk melakukan kehendak Tuhan. Lakukan kehendak Yesus Kristus. Lalu yang terakhir dikatakan Adam dan Hawa bekerja sama. Suami istri bekerja sama untuk melakukan dosa. Ya, melakukan keinginan setan itu. Wah, ada suami istri kok bersatu melakukan dosa. Tapi Anda lihat bukan hanya pada zaman Adam saja. Ya, sekarang ini yang terjadi juga seperti itu. Sama-sama bandar narkoba, sama-sama menggunakan narkoba seperti yang terjadi. Public figure, orang terkenal, orang kaya, tetapi tidak mempunyai kepuasan, tidak mempunyai, baru ditangkap mereka. Karena apa? Penyalahgunaan narkoba. Kita kasihan memang, tapi karena apa? Hati mereka kosong, tidak ada yang bisa mengisi, sehingga mereka lari kepada kehendak setan. Mereka lebih menyukai kehendak setan daripada kehendak Tuhan. Jadi dalam kehidupan ini saya katakan, kalau Anda mengalami pencobaan dalam hidup Anda, ya Anda akan diproses oleh setan. Itu sebabnya kalau kita dikatakan wanita itu mulai melihat, ya di bar-bar itu, kenapa orang suka ke dugem itu, dunia gemerlap itu? Karena di situ ada wanita-wanita bahenol dengan pakaian yang kurang itu. Pakaiannya kurang, ya, kurang bahan, kurang apa. Dari para lelaki hidung belang atau hidung mancung.
yang tua tidak kuat imannya, ya akan pergi ke sana ya. Menyenangi. Lalu kemudian baik untuk dimakan, baik untuk dilakukan. Ada godaan dari wanita cantik yang hidungnya mancung, pahanya mulus. Aduh. Haleluya. Saya di Jakarta pernah digoda oleh wanita, ya. Di Jakarta, terus di Tangerang, terus kemudian di Manado. Tapi besok malam secara khusus, besok malam nanti akan saya bahas secara khusus bagaimana kita harus cara mengatasi pencobaan yang datang kepada kita sehingga kita tidak terlibat dalam dosa dan tawaran daripada iblis. Terus dikatakan sedap kelihatannya, memang dosa itu kan sedap, ya sedap bagi daging kita, bagi tapi menderita bagi roh, ya. Nah, narkoba itu sedap bagi daging kita, tapi menderita bagi roh kita. Dan itu sebabnya hatimu harus diisi dengan firman. Hatimu harus diisi dengan Yesus. Ketika hatimu diisi dengan Yesus, saya yakin dan percaya, engkau tidak akan pernah menggunakan narkoba. Ketika hatimu diisi dengan Yesus, engkau menjadi pria yang setia, wanita yang setia kepada suamimu dan kepada keluargamu. Dan tidak akan ada pengkhianatan, tidak akan ada orang yang kawin cerai, tidak akan ada. Dan tidak akan ada orang yang memaksakan pendetanya untuk mengawinkan lagi. Ya, orang sudah bercerai, ya terus disuruh mengawinkan lagi. Nggak ada itu, nggak ada ceritanya. Nggak ada. Kalau kita benar-benar melakukan kehendak Allah, kita tidak akan lakukan itu. Walaupun kata orang banyak tafsir-tafsir, tapi saya mau katakan tidak perlu ditafsir. Udah jelas kalau orang cerai, lalu kemudian suaminya atau salah seorang mereka masih hidup, lalu mereka kawin lagi, maka mereka adalah orang yang berzina. Baca itu dalam 1 Korintus, baca itu Lukas. Jadi begitu luar biasa. Jadi, tapi ya setan mau membawa kita kepada keinginannya supaya kita lumpuh, supaya kita jatuh. Memang sedap kelihatannya, lalu menarik hati. Ketika menarik hati, lalu kita lakukan. Haleluya. Tapi saya mau katakan, akibat dari apa yang dilakukan Adam. Ayat 23 sebagai terakhir saya mau katakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tadinya enak-enak nikmat hidupnya, dipelihara, diberkati oleh Tuhan, lalu kemudian harus mereka mengalami susah payah, yang perempuan susah untuk melahirkan, yang laki-laki kerja keras, yang ular dihukum dengan perutnya dia berjalan. Aduh, itu karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Karena ingin menyamai Tuhan. Aduh. Anda tidak akan pernah bisa sama seperti Tuhan. Tapi banyak orang mau ingin seperti Tuhan. Anda tidak akan pernah bisa melawan Tuhan. Dan kalau Anda terus melawan Tuhan, Anda akan terusir dari hadiratnya. Anda akan terusir dari surganya. Jadi lakukan kehendak Allah supaya engkau tidak terusir dari hadirat Allah yang maha suci itu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tidak ingin terusir dari surga-Mu karena pencobaan-pencobaan yang kami alami di dunia ini Tuhan. Karena kami tahu pencobaan-pencobaan yang kami alami tidaklah melebihi kekuatan kami kalau kami bersandar kepada Tuhan. Tapi kalau pencobaan-pencobaan itu datang dan kami tidak bersama dengan Tuhan, kami tergilas dan kami terhilang. Bapa di surga, Tuhan tolong kami. Terima kasih, kami tidak mau menjadi orang-orang yang terhilang dari hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati pemerintah kami Tuhan. Berkati Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini. Tuhan Yesus, situasi Indonesia yang saat ini tinggi-tingginya COVID Tuhan. Kami mendengar bahwa ada 1000-an orang setiap hari meninggal dunia oleh karena situasi dan kondisi. Itulah sebabnya Presiden kami melakukan PPKM secara darurat di beberapa daerah Jawa dan Bali dan di beberapa daerah di Indonesia. Bapak di surga, kami tahu keinginan, kecintaan Bapak Presiden kami dan para pemerintah kami untuk menjauhkan kami dari sakit corona, karena telah terbukti banyak orang yang meninggal karena corona ini, dan itu tidak main-main.
Dan itu sebabnya Presiden kami dan seluruh jajarannya mengambil sikap, pemerintah daerah, pemerintah kota, mengambil sikap untuk menjaga rakyatnya supaya jangan sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau emat. Tuhan Bapa di surga. Ada memang banyak orang-orang yang nyinyir, tetapi kami berdoa supaya kami menjadi, apalagi kami tokoh-tokoh agama, kami bisa menjadi penyujuk bagi umat, kami bisa mengajak mereka ini demi kebaikan kami dan menyerahkan diri kepada Tuhan dan mendoakan pemerintah kami sehingga mereka terus diberi kekuatan, dan pemerintah kami bijak juga sehingga rakyat Indonesia tidak dibiarkan kelaparan, tetapi dengan segera membantu mereka-mereka yang berada di garis kemiskinan, yang mereka harus bekerja baru mendapatkan makan. Mungkin saja bekerja pagi hari untuk makan siang hari, bekerja siang hari untuk makan malam hari, bekerja malam hari untuk makan di pagi hari. Dan Tuhan tolong itu semua, supaya mereka kelaparan mereka Tuhan, mereka bisa tutupi gereja Tuhan yang cakap juga, yang mampu juga, biarkan peduli terhadap sesama ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga sehingga pelayanan Injil sepenuh boleh terjadi. Dan kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan, Paras Nasional diberkati Tuhan. Rekan-rekan kami GP dimanapun ada Tuhan berkati, urapi semuanya. Sidang jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dan kami ingin juga berdoa bersafaat Tuhan bagi pemerintah kami, bagi orang-orang sakit, bagi orang-orang yang susah. Tuhan, kami tahu bahwa di masa kini, masa-masa yang sulit, dan ini adalah kesempatan setan untuk mengadakan pencobaan-pencobaan dan meragukan kekuatan Allah, meragukan pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka. Dan jangankan yang sudah cukup saja seperti Adam, semua terpenuhi, semua tercukupi, bisa digoda dan meninggalkan segala kemewahan itu dengan segala kenikmatan Eden itu, dan mereka lebih memilih kehancuran daripada kebaikan. Dan itu sebabnya apalagi manusia yang tadinya baik lalu kemudian sedang mengalami pergumulan dan mereka mengalami permasalahan, makanya tidak sedikit orang mengambil jalan pintas. Yang sakit juga semakin putus asa karena sulitnya hidup itu, dan tidak sedikit orang yang mengakhiri hidup mereka karena penderitaan ini. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa kepada mereka yang COVID dan kepada mereka-mereka yang sakit. Tuhan, kami tahu Engkau punya belas kasihan kepada mereka, Engkau mau menyembuhkan mereka, Engkau mau menolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar Engkau Allah menyatakan kekuatan-Mu bagi mereka, agar kuasa-Mu Engkau nyatakan kepada mereka, kuasa Allah yang maha suci Engkau nyatakan kepada mereka. Bapa di surga, dan kalau Engkau yang sakit itu, sakit COVID, sakit apa saja, taruh tangan-Mu di tempat yang sakit, yang COVID taruh tangan-Mu di kepala, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu bermohon kepadamu dengan sangat kepadamu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kepadamu, datang merendahkan hati memohon belas kasihan Allah bagi mereka-mereka yang sedang sakit saat ini, yang khususnya COVID dulu Bapa di surga, mereka-mereka yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kalau kami mendengarkan 1.000 orang dari seluruh Indonesia mati setiap hari, oh Tuhan, siapakah yang dapat menghentikan roh maut itu? Siapakah yang dapat menghentikan itu kalau bukan Tuhan? Dan kami tetap minta kepadamu Tuhan, belas kasihan-Mu jatuh kepada mereka. Hentikan roh maut ini Tuhan, dan sembuhkan mereka semua yang sakit itu. Di dalam nama Yesus, kapan saja mereka mendengarkan khotbah ini, kapan saja mereka menerima berkat Allah ini, Tuhan, mereka boleh mempercayai kekuatan-Mu, boleh mempercayai kuasa-Mu dalam nama Yesus. Segala orang-orang yang sakit COVID, aku perintahkan dalam nama Yesus, sembuhlah engkau. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh. Di dalam nama Yesus, engkau sembuh. Dalam kuasanya engkau sembuh. Jadilah kuat dalam Tuhan. Jadilah kuat dalam kuat kuasanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat pertolongan-Mu bagi mereka, buat kesembuhan-Mu bagi mereka Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang ada di garis depan untuk, oh Bapa, mereka rela mengorbankan diri mereka bertemu langsung dengan orang-orang yang sakit ini Tuhan. Mereka para dokter, para tim ahli kesehatan, bidan, perawat, dan lain sebagainya. Volunteer, aparat, oh Tuhan,
Kami berdoa agar Engkau melindungi mereka, memagari mereka dengan kuasa-Mu. Hentikan roh maut kepada mereka di dalam nama Yesus. Dan belas kasihan-Mu Tuhan datang juga kepada mereka. Betapa banyaknya kami mendengar para dokter, para perawat, volunteer, dan lain sebagainya Tuhan. Yang karena kebaikan hati mereka, yang karena tugas dan tanggung jawab mereka, mereka juga terpapar. Kami berdoa bagi yang terpapar saat ini. Datang juga kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Hamba-Mu tahu Engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan kepada mereka. Hamba memang tidak dapat menolong mereka Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau bisa. Itu sebabnya ulurkan tangan-Mu, dan bagi yang sakit juga, apapun sakit penyakit-Mu, di dalam nama Yesus aku berkata, sembuh Engkau. Sembuh Engkau dari kansermu, sembuh Engkau dari mandulmu, sembuh Engkau dari jantungmu, sembuh Engkau dari ginjalmu, sembuh Engkau dari hepatitis A maupun E, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhlah Engkau Tuhan. Jamah mereka yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan. Mereka-mereka yang ada di ruang ICU yang tidak ada harapan, datang kepada mereka Tuhan. Jamah mereka dan sembuhkan mereka. Tuhan Bapa di surga yang ada di pembaringan-pembaringan, Tuhan tolong mereka, sembuhkan juga mereka. Kekuatan-Mu menjamah mereka Tuhan. Bapa, belas kasihan-Mu kami mohon. Bersyukurlah kepada Tuhan. Allah sedang bekerja bagimu, Allah sedang bekerja melakukan kesembuhan bagimu. Percayalah, percayalah, percayalah kepada Yesus, kepada kuasa-Nya. Setan mencoba meragukan Engkau, tidak mungkin, tidak mungkin. Yesus mengatakan segala sesuatu mungkin bagimu. Terima kasih. Hamba juga berdoa bagi mereka yang mengalami banyak persoalan. Mungkin mengalami hutang piutang Tuhan. Tuhan Bapa di surga, hamba bermohon kepadamu. Jangan mereka sampai melakukan jalan pintas seperti dilakukan banyak orang yang mengakhiri hidupnya, keluarganya, bahkan orang-orang lain, demi mendapatkan sesuap nasi atau demi memuaskan nafsu mereka Tuhan. Membuat orang lain menderita. Jangan lakukan. Tuhan punya solusi bagimu. Selalu ada mujizat bagi Tuhan. Selalu ada mujizat bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka mau bertobat dari hidup mereka yang lama. Tuhan, datang juga kepada mereka, ubahkan mereka Tuhan, ubahkan hidup mereka, datang kepada mereka, sehingga mereka menjadi orang yang bertobat di dalam Engkau. Masuklah dalam hati mereka, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bagi mereka yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh tangan-Mu di dada dan saya mau katakan kepadamu bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Oh haleluya. Mari berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sadar saya orang berdosa, tapi saya mengakuinya di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kejahatanku, ampuni. Sucikan aku dari segala dosa dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Saat ini aku membuka hatiku untuk-Mu Tuhan. Masuklah, masuklah dalam hatiku. Jadilah Raja, jadilah Tuhan, jadilah penguasa dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang ku yakin aku telah memiliki hidup kekal itu dan surgamu Tuhan. Aku menjadi warga negara dan anakmu. Terima kasih dalam nama Yesus kami bersyukur. Sekali lagi hamba berdoa, baptiskan mereka-mereka yang sudah hamba doakan ini. Baik mereka yang miskin, yang kaya, baik mereka yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sehingga hati kami betul-betul damai di dalam Tuhan, terpuaskan oleh si Tuhan. Sehingga kami bukan orang-orang yang nyinyir kepada pemerintah kami, tapi kami mendukung, kami prihatin dengan segala keadaan ini Tuhan. Jatuhlah belas kasihan-Mu Bapa, jatuhlah belas kasihan-Mu, jatuhlah kemurahan-Mu bagi bangsa ini. Kalau Engkau berfirman bagi kopi ini lenyap, maka dia akan lenyap. Sama seperti Engkau berfirman, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Tidak ada yang sukar bagimu Tuhan. Tidak ada yang sukar bagimu. Belas kasihan-Mu bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di pagi yang indah ini. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saran saya, tetaplah datang beribadah kepada Tuhan, karena gereja saat-saat ini mengalami penutupan. Anda bisa menghadiri ibadah online ya, dan saya sendiri belum bisa live streaming itu karena kami belum tahu bagaimana caranya, tapi kami sedang belajar untuk itu. Lalu kemudian kami mau katakan, tapi setiap pagi, setiap sore kami melayani melalui firman Allah melalui Android Anda. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Anda yang sudah ditolong mengalami transformasi Tuhan, terobosan Tuhan, kiranya saksikan kemurahan Tuhan bagi banyak orang. Kalau Anda tidak keberatan mengasapnya kepada kami, lalu atau memberikan komentar di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Allah yang kepada Anda yang terus menonton, atau Anda yang sudah subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan dan menyimpan firman Allah dalam hidupnya. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan juga apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah. Apa saja, sakit kau disembuhkan, persoalan kau diselesaikan, utang piutang kau diselesaikan, apa saja, bilang sama Tuhan. Sama seperti saya bilang sama Tuhan supaya anak saya bisa selesai. Walaupun ada orang yang tidak suka, tetapi Tuhan bisa membela. Bilang saja sama Tuhan, bilang sama Tuhan. Bila perlu berdoa dan berpuasa, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Puji nama Tuhan. Dan aktivitas, saya mau katakan kepada kita, jangan lupa prokes ya yang ketat. Ya, mari sama-sama ketatkan prokes 5M dan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, jangan justru merapat dengan orang-orang yang belum kita kenal, menjauhi kerumunan, jangan justru datang ke kerumunan, mengurangi mobilitas ya. Haleluya. Lalu kemudian yang tidak kalah satu lagi, berdoa ya, supaya semua, jangan Anda saja yang Anda doakan, semua ya terberkati. Biar pemeliharaan Allah, perlindungan Tuhan ada bagi bangsa ini. Kita prihatin kepada mereka yang terpapar saat ini, tapi mungkin bagi mereka. Mari
Jadi sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi orang-orang di sekitar Anda, sayangi negeri ini. Tuhan Yesus beraktivitas bahwa Yesus menyertai engkau. Sehingga pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu, tindakanmu harus dalam terang Allah. Puji nama Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Tetap tinggal dalam apinya, dalam kuasanya, dalam kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Haleluya. Amin.